Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, salah satu dari kalian bisa memimpin doa, silahkan. Silahkan. Ayo, monggo. Mas Iqbal atau Mbak Rizka atau yang lain. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mengawali belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih dari Mbak Rizka dengan pahami doa pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya silahkan kalian untuk mengisi presensi pada pertemuan kali ini. Baik, Bapak akan men-share link presensi pada pertemuan kali ini. Silakan kalian bisa mengisi presensi tersebut. Sembari kalian mengisi presensi tersebut, kita bisa melakukan persepsi pada pertemuan sebelumnya, yang mana kita telah membahas mengenai masalah keseimbangan lingkungan. Nah, pada masalah-masalah keseimbangan lingkungan itu biasanya kita dapat menemui seperti banyak tempat yang kotor atau gimana, atau setiap problematika yang ada di sekitar kalian, terutama terkait dengan kebersihan lingkungan kalian. Nah, setelah pertemuan tersebut, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, apakah kalian mengetahui bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Oke, silakan, ada yang tahu? Halo, masih pagi kok, ngantuk. Ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan? Daun. Akar, Pak, akar. Daun. Ya, Bunga-bunga. ya, daun, apalagi? Batang. Ya, batang, apalagi? Akar. Buah. Kok akar lagi? Bunga. Ya, buah. Bunga. Ya, bunga. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, untuk memperjelas dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, Bapak akan share screen dulu ya. Baik, sebentar, harap tunggu. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, bagian-bagian tumbuhan tersebut kita mulai dari bawah ya. Mulai dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai akar. Apa sih yang kalian ketahui tentang akar? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu apa itu akar atau gimana? Atau bentuknya itu gimana? Silahkan Mbak Rosita kalau boleh tahu. Atau yang lain? Untuk menyerap Pak, nutrisi. Ya, benar. Bentuknya itu Pak, kayak apa? Kayak Pak, bercabang-cabang gitu loh, Pak. Tapi ada Ya. yang besar cuma satu biasanya, Pak. Beda-beda, Ya. Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, akar ini merupakan salah satu bagian tumbuhan yang sangat penting ya bagi tumbuhan, terutama pada saat kita menanam tanaman. Jika akarnya mulai tumbuh, berarti tanaman tersebut hidup dan kita bisa melihat suatu tanaman itu menjadi lebih besar. Nah,
Untuk fungsi akar selain untuk menyerap nutrisi, ada yang tahu? Yang tahu Supaya teman? pohonnya tidak jatuh, Pak. Ya, bisa untuk menyangga ya. Untuk menyangga. Tapi kalau lebih tepatnya itu menurut saya bukan akar. Itu bagian tubuh lain. Nah, untuk lebih jelasnya, fungsi dari akar itu yang pertama bisa menguatkan berdiri tumbuhan pada tempat tumbuhan. Lalu yang kedua bisa menyerap air dan garam mineral di dalam tanah. Lalu bisa dijadikan sebagai cadangan makanan, terutama pada umbi-umbian. Seperti contohnya apa? Tanaman umbi-umbian. Nah, kalau boleh tahu. Singkong, ubi, talas. Ya, Potato. apa? Apa Mas Iqbal? Kentang, Pak. Gak apa-apa, wes. Lalu yang selanjutnya, akar juga berfungsi untuk penyerapan oksigen di udara seperti pada tanaman bakau. Ada yang tahu tanaman bakau itu seperti apa? Atau di mana itu tempatnya biasanya? Gak ada yang tahu. Ya, tanaman bakau itu biasanya itu tumbuhnya di daerah tepi pantai biasanya. Biasanya digunakan atau berfungsi sebagai menanggulangi abrasi laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai batang tumbuhan. Kurang lebih seperti ini ya batang tumbuhan. Ada yang belum pernah melihat batang tumbuhan? Biasanya kalian sudah melihat, ya udah. Selanjutnya, batang tumbuhan itu biasa merupakan bagian tumbuhan yang letaknya berada di atas tanah atau kita sebut biasanya di atas akar ya, lebih mudahnya. Dan batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi untuk mengangkut air dan makanan dari akar ke daun dan untuk mengedarkan mineral air yang diserap oleh akar, serta sebagai penyalur makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Saya lanjut. Nah, kurang lebih seperti Bapak jelaskan tadi ya, fungsi dari batang sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, dan juga sebagai pengangkut air dan mineral. Batang juga tempat untuk menyimpan cadangan makanan serta memindahkan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, daun. Ada yang tahu fungsi daun selain tempat fotosintesis? Dan itu, daun juga mengandung zat warna hijau ya, yang biasa kita sebut klorofil, sehingga kalian apabila melihat daun-daun yang berwarna hijau, itu biasanya terdapat klorofil. Lalu, selain itu, daun juga terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Fungsi dari daun, untuk lebih jelasnya, yaitu yang pertama fungsi daun untuk melakukan pernafasan. Lalu, yang kedua untuk sebagai tempat pembuatan makanan. Yang ketiga sebagai alat reproduksi vegetatif dan tempat terjadinya penguapan. Lalu bunga. Ada yang tahu fungsi bunga? Untuk penyerbukan, Pak. Ya, bisa. Kurang lebih bunga dijadikan sebagai alat perkembang biakan ya. Bunga memiliki bagian-bagian alat reproduksi berupa putih dan benang sari. Siapa di sini yang suka buah? Yang kali kalian setelah makan atau sebelum makan bisa mengonsumsi buah ya, karena buah memiliki manfaat sangat banyak ya. Ada yang tahu fungsi dari buah itu apa?
Fungsi dari buah itu untuk melindungi biji buah yang merupakan bagian tumbuhan yang menjadi bagian dari perkembangan dari bunga ya. Nah, buah itu terdiri dari kulit buah, daging buah, beserta bijinya. Nah, bijinya nanti itu akan menjadi bakal tumbuhan yang baru dan daging buahnya dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan juga warna dari buah itu dijadikan sebagai daya tarik untuk menarik hewan sebagai membantu penyebaran biji tanaman tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau saat ini masih belum ada yang ditanyakan, saya harap kalian sudah paham ya. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan LKPD ya. Apakah jelas gambarnya? Pada kegiatan pembelajaran kali ini, silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut dimulai dari aktivitas yang pertama, yang mana kalian suruh untuk mengeluarkan undang-undang kalian mengenai apa itu tentang tumbuhan, apa itu perannya dalam kehidupan sehari-hari, secara singkat ya, atau ibaratnya deskripsikan. Lalu untuk aktivitas yang kedua, setelah kalian mengerjakan aktivitas yang pertama, kalian bisa mendiskusikan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan kelompok kalian, lalu kalian bisa simpulkan pada kolom yang di bawah ini. Sampai di sini, apakah masih ada yang ditanyakan? Untuk kegiatan selanjutnya, setelah kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, nanti kelompoknya bisa dibagi ya. Baik, Pak. Ya, Bapak akan mengirim link soal instrumen penilaian ya, sebagai bahan penilaian Bapak terkait pemahaman kalian. Nah, soalnya itu nanti terdiri dari 5 pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Belum. Nah, dari pembahasan tadi, apa sih yang kalian ketahui mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Pak, Silakan Mbak Rosita. bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Mbak Rosita telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, Pak. Ya. Oh ya, nanti untuk link pengiriman LKPD, nanti Bapak akan share linknya ke grup WA kalian. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kalian nanti kalian nanti bisa mengisi evaluasi pembelajaran ya, sebagai bahan evaluasi Bapak untuk kegiatan kedepannya, supaya kalian bisa lebih paham dan bisa lebih menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan. Ya, Pak. Nah, baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Benida telah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.